Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pengurus RT 16 dengan dihormati Bapak Imam Terwisata, masyarakat pemuda dan hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah setiap langkah kita, duduknya kita di tempat ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pada tuan rumah, mudah-mudahan segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah diberikan kepada kita semua dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami mengupas daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Dijelaskan bahwasanya arba'un turfa'un abdu ilal a'la darajat. Ada 4 perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang hamba. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, walaupun sedikit amal dan ilmunya. Jadi walaupun amalnya sedikit, ilmunya sedikit, ternyata ada amalan yang dapat mengangkat derajat kita, derajat seorang hamba, derajat seorang manusia menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-hilmu, yaitu sabar. Lembah lembut, sabar atau menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hilmu ini sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar melaksanakan sholat, sabar melaksanakan puasa, sabar baca Quran, sabar pergi acara yasinan. Karena memang kalau mengikuti nafsu, kita enak nih nongkrong di rumah, nongkrong depan rumah daripada kumpul-kumpul seperti ini. Itu kalau dorongan nafsu. Tetapi karena kita sabar melaksanakan ketaatan ini, karena bagaimanapun juga ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, zikir tahlil, dan kita bersilaturahmi, menjalin hubungan antar sesama kita, antar tetangga kita. Maka ini merupakan ibadah yang tinggi nilainya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar ketika mendapatkan atau meninggalkan kemaksiatan. Karena setiap maksiat itu mendatangkan kepada keenakan atau keindahan atau kesenangan. Kemudian sabar dalam menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu 3, sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang akan mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah, yaitu sabar. Yang kedua, watawadu'u, yaitu rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Walaupun banyak harta, walaupun banyak ilmu, ia tetap rendah hati.
Yang ketiga wasakhou, yaitu dermawan, ringan tangan. Kalau bahasa kita ada senang memberi, senang berbagi terhadap sesama kita, apalagi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Memberi dengan harta, yang punya harta, memberi dengan ilmu, yang ada ilmunya, memberi dengan tenaga, yang punya tenaga. Kalaupun tidak mampu, minimal kita tidak menyakiti orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Itu diantara wasakhou, yaitu dermawan. Dan yang ketiga adalah wahusnul khuluq, berakhlak bagus, berakhlak baik. Terhadap orang tua akhlaknya baik, terhadap orang yang setara akhlaknya baik, terhadap orang yang di bawahnya dia tetap baik, tetap menjadi pribadi yang penyayang. Jadi kesimpulannya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 amalan yang mana dapat mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah walaupun amalnya sedikit, ilmunya sedikit. Yang pertama sabar, yang kedua rendah hati, yang ketiga dermawan, dan yang keempat berakhlak baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita ke Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Ustaz Wawan memberikan tausiahnya. Mana kita sama-sama ketahui bahwa Pak dari 4 amalan itu salah satu di antara adalah sabar. Sabar merupakan pekerjaan yang mudah, tapi walaupun mudah kadang sulit juga kita laksanakan. Seperti contohnya kita melaksanakan kegiatan yasinan di SD kita harus sabar melaksanakan kegiatan itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, untuk 2 minggu ke depan kita akan melakukan wirid yasin di rumah saya. Minta tolong Pak. Bisa. Saya minta tolong. di tempat Pak Busri kan bisa. Tapi Pak ini boleh tidak? Bisa. Ini Pak Busri kemarin sudah minta itu bulan minggu besok. Jadi mungkin untuk 2 minggu ke depannya lagi di tempat Pak Jurnalis ya. Jadi sabar Pak Jurnalis ya. Kan harus sabar. Kembali ke Pak Ustaz tadinya. Sama 2 minggu depan kita juga ulik yasin sama Pak Busri. Untuk 2 minggu depannya lagi baru Pak Jurnalis. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Pak Dedi yang telah menyediakan tempat, makanan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau masih berantakan seperti ini. Jadi kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar sebagian penerima. Kawan, jadi santai kawan. Sudah jadi.